Ada orangnya itu. Waduh, waduh, waduh. Kan masuk perkembangan. Untuk genangan berangsur-angsur surut waktu tinggal 5 cm. Pemirsa, terungkap kronologi tewasnya pekerja pembersih kaca gedung apartemen kawasan Jalan Pakuwon Indah, Surabaya karena terjebak tergelantung di ketinggian lantai 25 saat terjadi hujan deras disertai angin pada Senin 2 Maret 2026 siang hari. Informasi yang dihimpun rekan redaksi kami, korban yang meninggal dunia ini berinisial ES berusia 51 tahun, warga Tambak Wedi Baru, Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya. Sedangkan temannya, korban selamat yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum William Booth, Surabaya, berasal dari permukiman tempat tinggal yang sama, berinisial RB berusia 54 tahun. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologi peristiwa ini kita sudah terhubung bersama rekan Nur Pambudi, wartawan Tribun Jatim. Rekan Nur Pambudi, silakan informasi terkait kronologi insiden ini. Oke, baik Justina. Jadi terungkap kronologi tewasnya pekerja pembersih kaca gedung apartemen yang ada di kawasan Jalan Pakuwon Indah, Kota Surabaya setelah terjebak bergelantungan di ketinggian lantai 25 saat terjadi hujan deras disertai angin pada Senin siang kemarin. Informasinya memang untuk korban meninggal dunia ini adalah berinisial IS, laki-laki 51 tahun, warga kawasan Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sedangkan untuk temannya masih tinggal di lokasi yang sama. Berinisial RB, 54 tahun, dikabarkan selamat dan hanya mengalami luka parut di bagian wajah dan sesak nafas. Sempat memperoleh penanganan medis oleh tim medis Pemkot Surabaya di lokasi kejadian, kemudian dirujuk ke RSU William Booth, Kota Surabaya. Kemudian terakhir ternyata memang korban langsung dirujuk ke lokasi rumah sakit lain, yakni ke RSUD Dr. Suwandi, Kota Surabaya. Dan kemarin ternyata memang menurut Kabid Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, M. Rohim, memang kejadian ini bermula saat para pekerja yang bertugas membersihkan kaca itu mulai beraktivitas ya. Jadi memang ada lebih dari 2 orang, ada hampir sekitar 10 orang petugas pembersih kaca yang memang bertugas untuk membersihkan kaca di gedung apartemen tersebut. Jadi kemudian ketika waktu sudah memasuki siang hari sekitar pukul 14.20, 2 orang pekerja masih ada di gondola mesin lift yang digunakan oleh mereka untuk membersihkan kaca apartemen. Dan ternyata memang kedua tersebut, yakni para korban ini berinisial ES dan RB ini memang saat itu sudah mulai rampung ya menyelesaikan pekerjaannya dan berniat untuk segera memungkasi aktivitas mereka untuk membersihkan kaca. Namun ternyata mereka sempat memantau adanya kedatangan awan hitam pekat dari arah lain, dari arah kawasan selatan yang begitu berwarna hitam. Kemudian mereka hendak segera turun untuk menyelamatkan diri atau segera menyudahi aktivitas pekerjaan mereka. Ternyata memang sebelum mereka nyampe ke daratan, mereka disergap lebih dulu oleh angin kencang dan hujan deras yang tiba-tiba terjadi begitu cepat sekitar siang hari itu. Dan akibatnya keduanya itu yang semula berada di atas gondola, akhirnya gondola tersebut terhuyung-huyung atau terbentur-bentur ke berbagai macam arah mengenai dinding apartemen sehingga membuat salah satu dari korban, yakni berinisial IS atau salah satu pekerjaannya ini terlempar, namun tubuhnya masih bisa terhuyung-huyung karena memang masih terikat pada tali pengaman sesuai dengan SOP pekerjaan mereka. Jadi walaupun ada di dalam gondola, mereka tetap memasang tali pengaman yang mengikat tubuhnya sehingga ketika tubuh ES terlempar, kondisi ES masih tergantung
di ketinggian lantai sekitar 25 sekitar lantai 25. Jadi setelah kejadian itu berlangsung, para warga yang melihat di lokasi kemudian pihak petugas apartemen langsung menghubungi pihak kedaruratan yang ada di Pemkot Surabaya, sehingga tim rescue gabungan dari pihak pemadam kebakaran, kemudian dari BPBD, tim medis datang ke lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan. Ternyata memang para korban berhasil dievakuasi melalui jendela salah satu lantai di apartemen tersebut, yakni di lantai 25. Kemudian korban satu persatu dievakuasi ya dari jendela, kemudian didapati ternyata memang korban terakhir, yakni berinisial ES, dievakuasi dalam keadaan tidak bergerak, dan saat diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim medis yang datang bersama dengan tim rescue, kondisi ES sudah dinyatakan meninggal dunia, dan diduga kuat ES meninggal dunia karena terbentur-bentur oleh angin kencang yang sebagaimana video amatir yang sempat beredar luas itu. Jadi memang tubuh ES walaupun dalam keadaan tergantung, tubuhnya semacam membentur ya dinding dari apartemen, kemudian membentur gondola yang terhuyung-huyung ke sana kemari, beterbangan, kemudian akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena adanya luka parah di bagian tubuh bagian atas. Kemudian berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim rescue, diduga kuat memang kondisi angin kencang yang membuat para korban ini bergelantungan di gondola di apartemen tersebut berlangsung sekitar 15 menitan ya. Kemudian tim rescue datang ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Kemudian korban selamat yang berinisial RB langsung dibawa ke rumah sakit pertama, yakni RSU William Booth Kota Surabaya yang ada di kawasan Wonokromo. Kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit yang lebih besar, yakni RSUD Dr. Suwandi yang ada di kawasan Simokerto untuk mendapat penanganan medis yang lebih memadai. Kemudian untuk kondisi korban ES yang meninggal dunia setelah berhasil dievakuasi, akhirnya tim rescue akhirnya menghubungi pihak tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk melakukan visum, pengecekan, dan olah TKP awal, karena memang kondisi korban sudah meninggal dunia dan kejadian tersebut harus mendapat penanganan dari pihak kepolisian untuk dilakukan visum dan berbagai macam langkah-langkah dokumentasi dalam rangka penyelidikan. Dan kemarin tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan langkah-langkah kepolisiannya itu penyelidikan awal dan visum awal terhadap kejadian tersebut dikomandoi langsung atau dipandu langsung oleh pihak Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya, yakni dalam hal ini langsung dipantau oleh Kanit Reskrim Polsek Wiyung, yakni Ajun Komisaris Polisi Risti Tanto. Dan olah TKP yang dilakukan oleh tim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya dan tim Inafis Polrestabes Surabaya ini ternyata berlangsung hingga malam hari. Pantauan kami, memang pihak awalnya tim Inafis melakukan olah TKP di area jalanan depan landasan di mana gondola tersebut mendarat, kemudian memasuki lantai 25 tempat di mana jenazah berhasil dievakuasi, jenazah korban dievakuasi, kemudian dilakukan dokumentasi visum luar terhadap jenazah. Kemudian setelah itu jenazah dievakuasi menuju ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo. Dan pihak tim Inafis juga kembali melanjutkan proses olah TKP-nya hingga mendokumentasikan beberapa barang-barang pribadi milik para pekerja itu untuk dilakukan serangkaian upaya penyelidikan. Dan informasi terbaru yang berhasil kami pun memang sudah ada beberapa orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, mulai dari pihak perusahaan tempat para pekerja ini bekerja ya. Jadi memang ini adalah perusahaan jasa yang menyediakan layanan kebersihan atau pembersihan kaca bangunan tinggi. Kemudian pihak apartemen yang ada di yang menjadi lokasi kejadian, termasuk pihak keamanan melihat kejadian tersebut, termasuk juga para teman-teman dari pekerja yang menjadi korban. Dan ternyata memang penyelidikan kasus ini akhirnya diambil alih oleh pihak Polrestabes Surabaya saat ini. Jadi hari ini memang update-nya adalah kasus ini ditangani langsung oleh pihak Polrestabes Surabaya untuk diselidiki lebih lengkap lagi atas kejadian ini. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Nur Pambudi, wartawan Tribun Jatim. Kami nantikan update informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Ya, jadi pekerja yang sedang membersihkan di apartemen Ascot ini tadi sebenarnya dia sudah mau turun karena mendung, tapi dia nggak nutut, akhirnya kena angin tadi dan ada yang terlepas dan itu tadi sebagaimana yang di video itu eh, mereka membutuhkan untuk ini pertolongan, dan tim kami dari unit rescue sini bersama-sama dengan tim yang ada di sini dan juga ada BPBD mengevakuasi korban. Ada berapa pekerja? Sebetulnya banyak, cuma yang jadi korban yang ada di atas itu ada 2, yang satu meninggal dunia, yang satu masih sadar dan dibawa ke rumah sakit. Warga mana semuanya, Pak? Warga Surabaya? Warga Surabaya intinya. Dan yang meninggal dunia itu yang bergelantungan seperti yang video ya, itu. ya, betul. Yang selamat itu yang ada di gondola itu. Ya. Proses evakuasinya seperti apa? Kalau dinaikkan atau diturunkan oleh petugas atau masuk ke lantai 26. Lantai 25 ya? 25. Berarti menggunakan gondola penyelamatan, terus habis itu dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya. Jadi buka jendelanya. Pak, pasca evakuasi itu gondola itu kan masih tersisa di situ. Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Diangkut lagi ke lokasi awal atau seperti apa? Agar kita membayarkan? Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya. Jadi mungkin nanti dinaikkan. Berarti yang selamat tadi sudah dievakuasi? Yang selamat sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk jenazah ini nunggu tim Inafis kan? Betul, dari Nafis. Untuk korban selamat dibawa ke rumah sakit mana, Pak? Saya belum monitornya. Sudah dibawa tim medis? Sudah dibawa ke ambulan. Keduanya itu membersihkan kaca ya waktu itu? Sudah selesai? Sudah posisi mendung, sudah siap-siap dia mau turun gitu ya, tapi tidak nutut, nggak nyampe. Sudah kena angin itu. Ya. Yang temannya yang di bawah ini sudah turun. Ada beberapa tim sebenarnya. Dan kalau kata warga atau saksi itu mereka menggantung berapa menit? Cukup lama ya Mas, karena ya panjang ini mungkin sekitar 15 menitan itu. Tergantung tim rescue datang di lokasi ya. Ya. Berarti itu dinyatakan meninggal ketika diselamatkan atau sempat ketika penyelamatan masih hidup atau gimana? Sudah meninggal kayaknya. Sudah meninggal berarti. Yang satu. Berarti kena bentur itu kan? Betul. Kemungkinan itu.